Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Maharani dengan NPM 0618101057 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Analisis dan Perancangan SPO dengan judul Sistem Informasi Apotek pada Apotek Naga Malin Prima. Ini merupakan use case diagram sistem informasi apotek. Use case diagram yaitu merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Di use case diagram ini terdapat komponen aktor, use case, dan association. Selanjutnya, skenario use case diagram. Pada tahap ini akan dideskripsikan detail dari tiap use case beserta alur alternatifnya. Pada komponen skenario use case diagram ini terdapat nama use case, aktor, deskripsi, precondition, postcondition, aksi aktor, dan reaksi sistem. Ini merupakan tampilan skenario use case diagram sistem informasi apotek. Selanjutnya, kelas diagram. Ini merupakan tampilan kelas diagram sistem informasi apotek. Kelas diagram yaitu model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungan antar kelas. Pada komponen kelas diagram ini terdapat nama, atribut, operation, dan kardinalitas. Selanjutnya ada objek diagram. Ini merupakan tampilan objek diagram sistem informasi apotek. Objek diagram yaitu sebuah rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan nama objek, atribut, maupun metode yang digunakan. Perbedaan objek diagram dan kelas diagram yaitu objek diagram lebih spesifik. Komponen yang terdapat di objek diagram yaitu instance specification dan link. Instance specification yaitu elemen yang mewakili sebuah contoh dalam sistem yang dimodelkan. Link yaitu hubungan konseptual antar objek. Selanjutnya ada sequence diagram. Ini merupakan tampilan sequence diagram sistem informasi apotek. Sequence diagram yaitu untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu event untuk menghasilkan output tertentu. Komponen yang terdapat di sequence diagram yaitu aktor, lifeline, call message, return message, dan self message. Pertama, pembeli memberikan resep obat dari dokter kepada kasir. Pembeli menceritakan keluhan penyakit atau menyebutkan langsung nama obatnya. Setelah itu, kasir mengecek ketersediaan obat. Jika obat tersedia, maka kasir menyerahkan obat kepada pembeli pada hubungan antar objek-objek. Komponen yang terdapat di collaboration diagram yaitu objek, link, dan arah. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Komponen yang terdapat di activity diagram ada initial state, action state, decision, swim lanes, transition, dan end state. Ini merupakan tampilan activity diagram sistem informasi apotek. Pertama, kasir input username dan password. Jika sukses, maka login berhasil, lalu menampilkan menu utama. Jika gagal, kasir kembali menginputkan nama username dan password. Ini merupakan tampilan activity diagram login pemilik apotek pada sistem informasi apotek. Pertama, pemilik toko atau pemilik apotek menginputkan username dan password. Setelah sukses login berhasil, lalu menampilkan menu utama. Jika gagal, pemilik apotek atau pemilik toko harus menginputkan kembali username dan passwordnya. Ini merupakan tampilan activity diagram pembelian obat dengan resep pada sistem informasi apotek. Pertama, pembeli mengambil nomor antrian, lalu memberikan data resep kepada kasir. Kasir mengecek obatnya, dan database mencari obatnya. Jika obat tersedia, maka kasir akan mencetak faktur, lalu pembeli
melakukan transaksi pembayaran, kasir membuat laporan, dan pemilik apotek menerima laporan. Selanjutnya, activity diagram pembelian obat tanpa resep pada sistem informasi apotek. Pertama, pembeli mengambil nomor antrian, lalu menceritakan keluhan kepada kasir. Kasir mengecek data obat, lalu database mencari data obatnya. Jika obat tersedia, maka faktur akan dicetak, lalu pembeli melakukan transaksi pembayaran, lalu kasir membuat laporan, dan pemilik apotek menerima laporan. Selanjutnya yaitu state diagram. State diagram atau diagram status yaitu menggambarkan seluruh state atau status yang memungkinkan objek-objek dalam kelas dapat dimiliki kejadian-kejadian yang menyebabkan status berubah. Ini merupakan tampilan state diagram pemilik apotek. Di dalam state diagram ini terdapat komponen initial state, final state, sinkronisasi, transisi, dan state. Pertama, pemilik apotek mendaftarkan dirinya, lalu menginputkan data diri, lalu login, lalu memasukkan username dan password, login berhasil. Jika pemilik apotek lupa username dan password, harus verifikasi email, lalu login kembali. Selanjutnya ada state diagram kasir. Ini merupakan tampilan state diagram kasir pada sistem informasi apotek. Pertama, kasir mendaftarkan dirinya, input data diri, login. Jika login berhasil, masuk ke menu utama, lalu ke CRUD data obat, dan cek ketersediaan data obat. Setelah itu selesai. Jika kasir lupa username dan password, harus verifikasi email, lalu kembali login. Selanjutnya ada komponen diagram. Ini merupakan tampilan komponen diagram sistem informasi apotek. Komponen diagram yaitu untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Di dalam komponen diagram ini terdapat simbol package, component system, dan link. Komponen diagram pada sistem informasi apotek ini terdapat user interface, database, security, dan laporan. Selanjutnya ada deployment diagram. Ini merupakan tampilan deployment diagram pada sistem informasi apotek. Deployment diagram yaitu mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem deployment diagram terdiri dari node. Node adalah hardware fisik yang dipakai untuk menyebarkan aplikasi. Simbol yang terdapat di deployment diagram yaitu ada package dan link. Pada server sistem informasi apotek ini terdapat PHP server, Oracle, dan Paint. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.